أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ثم الصلاة والسلام على خير الأنام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadratul kiram, Al-Ustaz Abu Ziyad yang selalu kami hormati, hadirin jamaah majelis taklim yang kami hormati pula. Sebelumnya saya ucapkan alhamdulillah ala salamah bagi antum yang kemarin menunaikan ibadah umrah. Mudah-mudahan ibadah umrah antum diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang belum sempat mengikuti, mudah-mudahan untuk kesempatan yang akan datang bisa mengikutinya. Kemudian ada kabar gembira dari peserta umrah bahwasanya umrah pada tahun ini dikatakan sangat mumtaz, sangat istimewa yakni. Di samping lancar dalam perjalanan, juga ada rihlah ke Masjid Nabawi, ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk pengurus umrah disampaikan banyak terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk kultum kali ini saya beri judul Tadhkiratul Maut, yaitu mengingat akan adanya kematian. Hal ini tentunya antum sudah faham semua. Di sini saya cuma mentajdid atau memperbarui dan mengulang supaya kita selalu ingat pada kematian ini. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sebenarnya hal ini banyak disebutkan dalam Al-Qur'an. Tapi di sini saya akan mencoba menghadirkan 4 ayat saja. Mudah-mudahan dengan ayat-ayat ini nanti bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang penting bisa menjadi rem bagi diri kita supaya tidak sampai terjerumus dalam jurang kemaksiatan. Contoh, maaf, di sini kita rata-rata kerja sebagai supir. Seumpama mobil yang kita kendarai tiap hari ini tidak ada remnya, apa yang terjadi? Bisakah kira-kira mobil tanpa rem? Seumpama kita jalan Thoriq ini, Ahmad bin Hanbal, katakan lari 120 atau 100 tanpa rem, apa yang terjadi? Jelas nabrak. Begitu juga manusia, kalau tidak ada remnya, semua aja disantap atau disikat. Ada kaburan kita sikat, ada harta-harta riba kita makan, dan banyak contoh yang sama dengan ini, banyak contoh. Jadi kalau kita remnya tajam, kita tidak mungkin terjerumus dalam kemaksiatan. Apa rem itu? Adalah iman. Kalau iman kita kuat,
tentu kita bisa menjaga dari kemaksiatan itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Dzalikal kitabu la raiba fihi, petunjuk bagi hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Siapakah orang-orang yang takwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang percaya pada barang gaib, termasuk mati. Kalau kita selalu ingat kematian ini, berarti kita dikatakan bisa percaya pada barang gaib. Allah Ta'ala telah berfirman, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Dan tidak ada seorang pun yang tahu di mana kita akan, apa yang akan kita usahakan nanti, dan tidak tahu pula kapan di bumi mana kita akan meninggal. Ada yang dari Jawa nikah sama orang Sunda, bikin rumah di Sunda sana, nggak tahu matinya di Saudi. Dan ada juga yang orang Jawa Tengah kawin sama orang Jakarta, orang Jawa Timur nikah sama orang Madura, gitu bergantian, tabadul, yaitu tukar menukar. Tapi masalah mati kita tidak tahu di mana. Baiklah, untuk ayat yang pertama akan kami bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap yang berjiwa, tiap-tiap yang bernafas tentu akan merasakan mati. Semua, baik itu yang muda, yang tua, yang kaya, yang miskin, semuanya akan merasakan mati. Tapi antum pernah ya dengar ada orang yang merasa tidak akan mati? Siapa itu kira-kira? Ada orang, bener. Jadi Fir'aun mengatakan, faqala ana rabbukumul a'la. Katanya Fir'aun, saya adalah Rabbmu yang maha tinggi. Tapi gimana? Ya jelas mati, itu makhluk. Cuma katanya sebelum mati gitu. Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa 'adwa hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Hatta idza adrakal gharaq, hingga telah hampir tenggelam, dia mengatakan wa ana minal muslimin. Ya udah, katanya dia enggak mati, tapi nyatanya dia ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mati juga. Ayat ini barangkali yang bisa dicatat untuk supaya mengingat mati nanti. Ayat ini ada di surat Ali Imran ayat 185 dan ayat Al-Anbiya 35, juga ayat surat Al-Ankabut ayat 57. Dan
ayat ini diakhiri dengan wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidak ada kehidupan dunia melainkan hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu diingat dunia adalah cuma kesenangan. Kita jangan sampai terperdaya oleh dunia ini. Kemarin saya mendengarkan ceramahnya siapa yang dari Cirebon kemarin? Abu siapa? Abu Al-Farid. Saya setuju bahwasanya dunia itu jangan sampai dimasukkan ke hati. Dunia itu taruhlah di tangan aja. Mata'ul ghurur disebutkan di ayat yang lain, qul mata'ud dunya qalil. Dunia cuma sebentar aja. Kalau kita selalu mikirkan dunia, kita pusing, Pak. Jadi qul mata'ud dunya qalil. Dunia itu kita taruh di tangan aja, jangan sampai dimasukkan ke hati. Untuk ayat yang kedua, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waja'at sakratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Ada di surat Al-Qaf ayat 19. Ini kemarin ada sebagian teman mindik-mindik pada saya kira mau ngasih pinjaman, nggak taunya nanyakan ayat ini. Masya Allah, antum kalau saya juga gitu. Masya Allah, ada teman yang menanyakan ayat-ayat kematian. Gimana rasanya? Apakah antum pernah merasakan besok mati? Kapan saya mati? Ini ada teman menanyakan. Masya Allah, saya juga haru ada orang bisa punya pikiran untuk kematian ini. Untuk ayat yang keempat, ayat ketiga yang saya bacakan tadi, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Antum bisa dilihat di Quran terjemah nanti artinya. Untuk ayat yang keempat, aynama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah. Di mana saja kita berada, di mana saja kamu berada, aynama takunu yudrikkumul mautu, mati pasti akan menemuimu. Aynama takunu yudrikul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah. Meskipun antum ada di bangunan yang sangat tinggi dan sangat kokoh. Jadi di mana saja kita berada, pasti mati akan menemui kita. Masih ada waktunya enggak, Ustaz? Habis. Udah. Iya. Nanti insya Allah disambung lagi karena waktunya sudah habis. Ini sebenarnya masih apa yang kita persiapkan untuk kematian nanti. Ini ayatnya juga panjang dalam Quran, berhubung waktunya sudah habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.